Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Eri di Serba Cuan Serba Duit. Yang pastinya di sini kita akan membahas hal-hal atau bisnis apapun yang menghasilkan cuan alias duit. Kali ini saya akan membahas tentang sekolah TK Islam Ananda. Sekolah ini tuh berada jauh di jalan raya ya. Ini masuk ke perumahan, tapi kok muridnya banyak gitu ya. Dibandingkan TK-TK yang lain, di sini muridnya cukup banyak dan datang dari mana-mana saja. Tentunya menghasilkan banyak cuan dong. Tapi kalau untuk pendidikan kan semua nggak tentang cuan ya, tapi tentang bagaimana bisa mendidik anak-anak bangsa kita untuk berhasil. Nah, kita penasaran banget ini kok seberapa bagus sih TK ini ya, sehingga bisa menghasilkan murid yang banyak gitu ya. Sedangkan posisinya jauh dari jalan raya, jalan umum, bahkan ini ada di perumahan. Kita penasaran kan? Kita akan wawancara kepala sekolahnya. Yuk, mau ikuti ya? Ikuti ya. Kita akan kita ikuti ya. Hei, ketemu dengan Bu Sri. Masuk YouTube ya. Halo, assalamualaikum. Kita akan ngetok-ketok nih kepala sekolahnya dan guru-gurunya. Kita akan wawancara ya. Nih, termasuk anak-anak ini nih ikut-ikutan nih. Kita ketok yuk rame-rame yuk. Tok tok tok. Assalamualaikum. Yeay, waduh, pelan-pelan, pelan-pelan. Kita masuk ya. Assalamualaikum. Wah, udah disambut nih. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Tiara. Ibu Tiara sebagai apa nih di TK Ananda? Kepala sekolah. Dengan Ibu Sri sebagai guru. Dengan ini Ibu Yati. Guru juga. Dengan Ibu Tiara, Bu Sri dan Bu Yati. Kita akan wawancara ya.
Nah, sekarang saya sudah bersama Kepala Sekolah dan guru-guru TK Islam Ananda. Dadah dulu dong, halo. Saya mau wawancara sedikit deh sama Kepala Sekolah dulu deh. Bu Tiara, sejak kapan sih TK Ananda ini didirikan? TK Islam Ananda ini didirikan dari tahun 1997, Bu. Oh, 1997, bahkan kameramennya aja belum lahir. Gen Z. Iya. Gen Z. Berarti udah tua ya. Berarti udah expert banget ya, Bu ya. Banget, Terus ya. bisa diceritain nggak sejarahnya TK Islam Ananda? Awalnya tuh dulu di perumahan Pemda ini tidak ada sekolah ya, Bu. Tidak ada sekolah. Akhirnya kami sepakat dengan yayasan gimana nih supaya anak kita tidak jauh-jauh sekolah untuk mencari TK. Akhirnya kami mendirikan sekolah yang arahnya ke bidang sosial juga. Bidang sosial. Iya. Contohnya apa nih, Bu? Sosial. Jadi kita pure dananya ini dari anak kita kembalikan lagi ke anak. Kita kelola lagi yang sudah diberikan anak. Kita kelola lagi nih. Kita jadikan sarana prasarana. Jadi kita tidak mengambil dana sedikit pun dari donatur. Oh, gitu. Masya Allah banget ya, luar biasa. Kalau program-programnya ini di TK Islam Ananda tuh apa sih yang menjadi ciri khasnya gitu? Kita program pendidikan apa ya? Kebetulan TK kita kan TK Islam ya, Bu ya. Jadi kita lebih banyak keislamannya. Kita banyak doa-doa, surat-surat pendek, cara pembiasaan yang baik secara Islami, contoh-contoh yang baik menurut ajaran Islam sesuai dengan Nabi Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi keislamannya yang lebih diunggulkan. Yang lebih diunggulkan. Yang menjadi pembeda dari yang lain. Dari yang lain, luar biasa ya. Nah, kalau ada nggak sih yang sulit dari mengajar di TK Islam Ananda? Coba Bu Sri. Pastinya adalah setiap sesuatu pasti ada yang kebahagiaannya, ada juga kesulitannya. Kesulitannya itu kita kan karakter anak kan berbeda-beda. Udah gitu kan kita juga harus memahami satu persatu karakter anak. Ada yang mudah untuk diberitahunya, ada juga yang sulit ya. Ada juga dukanya itu dari orang tua juga ada ya, orang tua yang kadang-kadang kan anak namanya anak usia TK masih bermain, ada yang misalkan tidak sengaja dengan sama teman saling pukul-memukul, hatinya mungkin bercanda tapi tidak sengaja cedera. Nah, ini kesulitannya itu terkadang di orang tua. Anaknya mungkin sudah main lagi, tapi ada orang tua yang tidak terima dengan kondisi anaknya yang kena, ada cubit, ada dicakar dengan temannya sendiri. Itu sulitnya dengan yang kita ini kan ada menghadapi orang tuanya. Dukanya itu di situ, orang tua yang tidak dapat terima dengan kondisi seperti itu. Nah, itu kan tadi salah satu kesulitannya ya. Terus cara mengatasinya seperti apa nih, Bu? Kalau saya ya mengatasinya itu dengan cara berkomunikasi langsung kepada orang tuanya. Terkadang kan emang sekarang itu udah zamannya modern ya, WA ya. Biasanya itu kejadian-kejadian itu langsung di WA. Tapi kalau saya itu lebih dominannya gitu, lebih baiknya langsung bertatap muka dengan orang tua. Jadi langsung kita panggil ya, berkomunikasi dengan orang tua. Ini kita jelaskan bagaimana kejadian ini bisa terjadi ya. Insya Allah mudah-mudahan ya ada orang tua juga akhirnya mengerti dengan kejadian itu. Yang penting kita komunikasi dan menjelaskan apa yang terjadi. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, kalau misalkan ini kan saya tadi lihat ya, itu TK-nya posisinya agak masuk ya di perumahan, nggak terlalu deket ke jalan besar gitu ya. Tapi kok pas sampai sini luar biasa, ramai banget nih, Bu ya. Muridnya banyak banget tuh. Terus kayaknya orang dari mana-mana aja nih, Bu ya. Nah, bisa diceritain nggak sih, di spill gitu ya? Iya, boleh. Apa rahasianya kok bisa menarik banyak murid gitu? Apa nih keunggulan dan keunikannya, Ibu? Menurut orang tua, kita berada di dalam lingkungan di dalam itu karena memang membuat anak mereka menjadi nyaman gitu. Jadi jauh dari jalan raya, jauh dari lalu lalang kendaraan bermotor gitu. Jadi mereka merasa nyaman, dititipkan sekolahnya di sini gitu, Bu. Merasa nyaman karena memang jauh dari jalan raya yang membahayakan ya, Bu ya. Betul. Justru di sini menjadi daya tarik anak-anak dan orang tua tidak khawatir menitipkan anaknya. Seperti di sini. Nah, kenapa sih muridnya bisa banyak dan ada berapa banyak sini, Bu, tiap tahunnya nih? Iya. Alhamdulillah kita menerima siswa itu dibatasi. Ya, jadi setiap tahun itu kita menerima hanya 50 anak gitu. Karena memang fasilitas kita juga terbatas. Kita juga tidak menerima banyak-banyak karena takut
pembelajaran tidak berkualitas gitu. Jadi kita tiap tahun hanya menerima 50 siswa gitu. Kenapa sih tadi muridnya banyak? Karena memang keuangan kita, uang pangkal kayak gitu, kayak SPP, bulanan iuran itu lebih murah dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain gitu. Jadi mereka terjangkau dengan fasilitas yang ada, dengan kualitas yang baik, pembelajaran yang baik. Alhamdulillah TK Islam Ananda selalu dicari oleh orang-orang. Luar biasa. Kalau boleh tahu, ini kan banyak banget piala-piala ya di sini, kayaknya banyak banget nih. Ini prestasi apa aja yang sudah membanggakan di TK Islam Ananda nih Bu? Alhamdulillah kita punya kegiatan beraneka lomba ya. Lomba tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi pun kita alhamdulillah dapat juara. Waktu tahun kemarin itu kita juara 1 lomba futsal dari Dinas Olahraga dari Kabupaten Bogor. Juara 1 anak-anak. Juara 1 loh ya. Untuk tahun ini 2023 anak-anak juara 2 dari Bogor Fest tingkat provinsi lomba mewarnai. Wah, keren banget Bogor Fest. Ya, tiap tahun alhamdulillah Ananda selalu mendapatkan juara, tafisnya, mewarnainya, olahraganya. Alhamdulillah semua saling berkesinambungan ya. Gitu. Semua berprestasi gitu. Ini apa sih triknya untuk menghadapi anak supaya bisa berprestasi? Ini ada triknya nggak? Dengan melakukan pembiasaan setiap hari rutin. Kita tidak bisa membiasakan anak tuh harus berjam-jam belajar, akhirnya tidak bisa. Anak-anak itu harus rutin 5 menit, tapi rutin tiap hari gitu. Jadi waktunya jangan lama gitu, rutin aja 5 menit, tapi tiap hari. Alhamdulillah dengan pembiasaan anak-anak akhirnya bisa dengan sendirinya tanpa diberitahu lagi gitu. Oh, jadi kuncinya itu pembiasaan ya? Rutin setiap hari hanya 5 menit. Hanya 5 menit, istiqomah. Istiqomah. Ya, keren banget ya. Iya. Nah, terakhir nih Bu, apa sih kurikulum yang dipakai oleh TK Islam Ananda supaya bisa berhasil seperti sekarang ini Bu? Alhamdulillah kita diberikan amanat oleh Bapak, maksudnya Mas Menteri tadinya gitu. Mas Menteri Kementerian Pendidikan Indonesia, bahwa kita tahun 2023 ini memakai dan mulai menggunakan kurikulum Merdeka gitu. Tentunya memang sudah sesuai dengan aturan pemerintah dan terbukti berhasil ya Bu ya. Anak-anak nih lulus semua 100% ya Bu ya. 100% lulus, alhamdulillah. 99% dari TK Islam Ananda ini bisa membaca, bisa menulis, terutama hafalan suratnya. Alhamdulillah sampai 17 surat anak-anak sudah hafal. Sampai 17 surat pendek anak-anak sudah hafal karena ada pembiasaan tadi ya Bu. Tidak dipaksa tapi karena karena terbiasa gitu. Luar biasa. Nah, ini ada orang tua murid nih. Kita tanya yuk, kita buktikan. Bener nggak nih? Kenapa sih? Dengan ibu siapa dulu? Saya dengan Ibu Novi. Ibu Novi. Mamanya Kirana Rifa. Mamah Kirana. Iya. Kenapa Ibu Novi memilih TK Islam Ananda ini Bu? Alasannya? Ya, yang pertama sih dekat ya Ma, dari rumah deket. Udah gitu yang kedua uang SPP-nya, terus uang pangkal waktu masuk juga nggak terlalu ini ya gede dibandingkan dengan terjangkau ya. Masih terjangkau. Udah gitu di sini alhamdulillah anak saya itu perkembangannya luar biasa. Tafisnya guru-gurunya memang diancungin jempol banget di sini, luar biasa ya. Alhamdulillah tafisnya bagus. Terus pokoknya memang kalau untuk pendidikannya itu ya alhamdulillah anak saya ini dari kelas A. Ya Bu ya, dari kelas A sekarang dari kelas B itu alhamdulillah bacanya sudah bagus. Terus surat-surat pendeknya juga alhamdulillah, malah emaknya kalah. Luar biasa banget ya. Di sini terus lingkungannya juga masih asri ya, nggak terlalu di luar, nggak terlalu di depan jalan ya, gitu. Aja anak-anak aman ya. Nah itu Ibu kenapa saya terima kasih Ibu. Ada pesan-pesan kan nih buat guru-guru TK Islam Ananda? Pesan-pesannya terima kasih ibu-ibu guru yang telah membimbing anak-anak kita menjadi anak lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh ya. Untuk ibu-ibu gurunya semoga selalu diberi kesehatan terus agar bisa mendidik anak-anak kita lagi, dan mudah-mudahan sekolah ini terus maju dan lebih banyak lagi nanti anak-anak muridnya di tahun-tahun berikutnya. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu.
Terima kasih Bu Guru.